Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberikan kesehatan sekeluarga. Anak-anakku, saat ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kedisiplinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut adalah surah nomor ke-29, ayat yang ke-45. Allah memerintahkan dua hal kepada kita semua. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayah. Artinya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu Muhammad ma uhiya, apa-apa yang telah diwahyukan ilaika kepadamu Muhammad minal kitab, dari Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah, yakni salat, lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dua hal perintah Allah ini merupakan latihan kedisiplinan dalam hidup kita. Bila dua hal ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang terdepan dalam menggapai mardhatillah. Yang pertama, kedisiplinan itu adalah Allah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa membaca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, Al-Quranul Karim. Jadi perintah membaca Al-Quran itu merupakan bacaan harian. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca dalam sebulan, dalam setahun, tetapi yaumian, setiap hari kita senantiasa membaca. Bahkan komitmen Muslim terhadap Al-Quran, keterikatan diri kita sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quran, paling sedikitnya ada 5. Yang pertama, mengimani Al-Quran.
Yang kedua, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, belajar memahami isi kandungannya. Yang keempat, belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah kita pahami. Dan yang kelima, kita senantiasa mendakwahkan Al-Quran. Ini adalah yang disebut generasi Rabbani. Bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang yang senantiasa membaca Alkitab Al-Quranul Karim dan mengajarkannya kepada yang lain. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Itu menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Dan pelatihan kedisiplinan ini sehingga kita ada pembiasaan. Walaupun dalam suasana pandemi saat ini kita dididik untuk senantiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Dan kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya ketika kita sekolah di SD, tetapi selama hayat masih di kandung badan. Jadi bekal nanti sampai ke SMP, SMA, S1, S2, S3, dan kita sampai meninggal dunia nanti. Maka itulah yang disebut istiqamah. Dan pembiasaan kedisiplinan inilah yang akan mengantarkan diri kita menjadi orang yang khairu ummah, umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah melatih kita semua untuk senantiasa mendirikan salat. Wa aqimis salat. Dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah, yakni salat, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Perintah sholat itu dalam sehari semalam ada 5 kali. Dan itu wajib. Dan pembiasaan kesolehan sehingga kita menjadi orang yang disiplin diawali dari sholat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sampai ketika dia akan dijemput ajalnya, ketika dia sedang syakaratul maut, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? As-salah, as-salah, as-salah. Hati-hati sholat, jangan sampai ditinggalkan. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Itulah sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi, as-salatu kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Dari 5 waktu itu, suatu amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya ketika kita mampu melakukan salat di awal waktu. Jadi kita harus bisa menjadi pribadi yang intazir salah ba'da salah. Yang menunggu salat setelah salat. Setelah salat maghrib menunggu waktu isya. Setelah salat isya menunggu waktu subuh. Setelah salat subuh menunggu waktu duhur. Setelah salat duhur menunggu waktu asar. Setelah salat asar menunggu waktu maghrib. Dan seterusnya begitu. Jadi kita jangan sampai ditunggu oleh waktu sholat. Tapi kita yang menunggu datangnya waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, kita tinggal sholat. Dan ini melatih kedisiplinan kita. Awalnya pendisiplinan itu dari sholat. Insya Allah. Kalau kalian mampu menjadi orang yang intadzirus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah datangnya waktu sholat, kamu akan menjadi orang yang sukses. Jadi, sholat itu mendirikan perintah Allah itu. Wa aqimil sholat.
dan dirikanlah sholat. Apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Jadi perintahnya bukan wa'amalus sholat dan kerjakan sholat, tapi wa'aqimis sholat dan dirikanlah sholat. Beda mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat asar gugur kewajiban, setelah sholat beres, sudah tidak ada efek apa-apa dari sholatnya. Tapi mendirikan sholat itu ada efek. Apa efeknya? Ayat selanjutnya dijelaskan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apapun perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu mampu dicegah melalui mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu setelah kita ikrar dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, pengorbananku, ibadahku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Maka kehidupan kita nanti seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa hidup untuk Allah semata, insya Allah kita menjadi orang yang ikhlas. Sehingga Rasulullah SAW menyanjung orang yang ikhlas. Fatuba lil mukhlisin, fatuba lil mukhlisin, fatuba lil mukhlisin. Beruntunglah kalian orang-orang yang ikhlas. Beruntunglah kalian orang yang ikhlas. Beruntunglah kalian orang yang ikhlas. Karena sekecil apapun amalan kita, kalau kita lakukan dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, maka bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, maka sholat itu pun merupakan zikir. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah, yakni sholat. Ada perintah Allah, aqimish sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Jadi umat Islam ada pembiasaan kedisiplinan untuk mencarger dirinya, mengecas dirinya supaya imannya terus kuat dalam sehari semalam 5 kali yang wajibnya. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah yakni salat akbar, lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Mengapa? Karena awwalu ma yuhasabdu alaihi al-'abdi yaumal qiyamah as-salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdi yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah adalah salat. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau beres salatnya beres semua amalnya, kalau rusak salatnya rusak semua amalnya. Maka dari itu kalian senantiasa terus disiplin dalam melakukan salat. Allah mau mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita semua, keluarga kita menjadi orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Aqulu liqouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.